Kemudian wa min adabi dukhul aidan ma'asyar ilaih, termasuk masih muqaddimah ini. Jadi nanti masalah ini kan ada awalan, pertengahan, akhiran. Awalan, pertengahan dan akhiran. Jadi kita masih awalan nih. Jadi doa-doa lu dibanyakin. Ya, wajarlah. Memang itu adabnya seperti itu. Orang Islam nggak boleh jauh dari doa. Summat yajlu ya raqib sab'ah fi jidiha lam yasha minha tab'a fa innahu yudinu bisyanati kadaka lisabi qudburhanati. Dapat lagi ini kita jikiran. Dan jikiran ini rupanya bukan emang di sini nerangin ya buat mukadimah, buat awalan, tapi rupanya nanti ada yang manfaat juga itu dari jikiran buat selain daripada itu. Jadi setelah bacaan yang kemarin gitu, kita baca doa-doa kemudian megang jidat, si perempuan nasihatah, memegang tarang daripada istri kita. Kemudian kita disuruh baca lagi ya Raqib sab'ah 7 kali. Jadi fa akhbara rahimahullah taala annahu yutlabu minaz zawj, diharuskan bagi suami aidan lagi waktu dukhul dikala awalan terhadap istrinya dianjurkan ziyadatu ala ma taqaddama, menambahkan doa-doa zikiran yang udah ditambahin yang ini. Kalau kemarin kan megang jidat, sekarang ayadahu, setelah megang jidat pegang rokobatah, pegang, kemudian wa anha abar bil jaid, yang mana musonib pundak ini di sair ini diibaratkan dengan bahasa jidun, jidun, jim ya dal, jidun, pundak. Alladhi al-anku, anak majajan, termasuk bahasa majas, al-unku. Kemudian wa yaqulu sabamarah, baca 7 kali dengan pundaknya. Baca ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib. Setelah 7 kali summa yaqra, kemudian baca Allahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Itu doanya, zikirnya. Pegang pundaknya, baca ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib 7 kali, kemudian ditutup dengan doa Allahu khairun, dengan ayat ini, cuman tabarukan kalian ayat ini. Allahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah ada sebaik-baiknya sang penjaga, dan Allah adalah sang paling penyayang di antara yang penyayang. Qad warada anna man fa'ala dzalik. Rupanya ini zikiran ya Raqib 7 kali amma Allahu khairun hafidhan wa arhamur rahimin, ini juga buat jampe orang tua, tarekah kepada anak. Nih, qad warada, bahwasanya ini jampe lah dijadikan kebiasaan lah, utama oleh ulama salaf dahulu. Man fa'ala dari, barang siapa yang melakukan zikiran ini, sonallah, Allah akan menjaga dirinya, alaihi ahla, dan keluarganya. Allah akan menjaganya dan juga keluarganya, menjaga keluarganya semua yang ada di rumah. Walam yasha min huna su'an, dan insya Allah tidak ada rasa takut akan adanya perbuatan buruk daripada keluarganya, baik istrinya atau anaknya. Kita rekanya itu doanya buat keluarga pada wayang kita. Maunya kan begitu ya. Wa kadzalika yatlubu fa'ala dzalik, rupanya begitu juga ini jampe bisa dipakai juga bisabi sama orang yang punya anak. Fa inna Allah ta'ala yahfadhu, insyaallah Allah akan menjaga itu anak diberkati dengan keberkahan ini. Sebab ini wasilah zikiran ini ya Raqib 7 kali, Allahu khairun hafidhan wa arhamur rahimin. Wa tab'an, jadi kalau kita punya anak mungkin kurang bisa diurus, kurang bader lah atau bandel lah, baca aja ini, pegang pundaknya dibocah, baca ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, Allahu khairun hafidhan wa arhamur rahimin. Ya, atau punya teman bader, gak apa-apa ya Raqib. Bisa, tabarukun, kenapa? Anak juga bisa, keluarga bisa, bini bisa. Mungkin teman juga orang yang bandel, teman kita bandel banget nih, bandel nih umpama. Nah,
biar oke. Gitu ya. Wa tabanakhirul bait. Kemudian wa min adabil hubul ayatan asyarah lah. Kemudian masih ruang lingkup tentang adab duhul. Awalan ini masih awalannya. Jadi ada awalan, akhiran, awalan, pertengahan, akhiran. Ini masih awalan. Jadi belum ekstrim kedengarannya. Nanti insya Allah bismillah baru pasal yang pertengahan. Nah ini baru dah oleh ekstrim. Wa ghaslukal yadaini wa rijlaini bi aniyatin minha fahaka waqtafi. Warasuhu fi kulli ruknin ja'a fahfad ruqyat til ba'sah wad dara'a. Nah, ini penting lagi nih. Jangan main dulu ya. Rupanya masih ada keterangan dua syair tentang masalah adab. Wa ghaslukal yadaini wa rijlaini. Cucilah oleh kamu kedua tangan dan kedua kakinya fi aniyatin dalam satu wadah minha daripada itu perempuan fahaka waqtafi. Kemudian itu air yang bekas bekas cuci tangan dan kaki pengantin warasuhu fi kulli rijah. Nah setiap pojokan siramin itu air itu. Fahfad ruqyat bil ba'sa wad dara. Insyaallah dengan wasilah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesialan dan dari kemadaratan. Pak Rahimahullah taala anau yutlabu. Jadi dianjurkan lagi yutlabu, diharuskan minal jauz daripada sosok seorang laki-laki aidan lagi waktu dukhul dikala ingin bermain qabla ayada au yadahu sebelum dia menaruh tangannya ke jidat. Kemarin dia jidat dulu ya. Rupanya sebelum itu kita disuruh mencuci ayyagasula al-payadayil arusah, mungkin telapak tangan daripada pengantin, warijlaihi dan kedua tangannya pengantin bi'aniyati bimain dengan air dalam satu wadah bi'aniyat. Jadi ini kita cuci tangan, cuci kaki dan satu wadah. Nanti itu airnya dikepretin ke setiap pojokan. Pakai jampe lah ya pakai, nggak asal nyiram begitu aja, pastinya itu air jampe. Sambil itu disiram wa yusammallah ta'ala, nyebut nama Allah bismillah. Kemudian jangan lupa juga wa yusalli ala rasulullah, sambil baca selawat bismillah Allahumma shalli ala bismillah. Sumaya rusuh bidalik. Jadi itu air yang itu dijampe habis menyebut nama Allah dengan selawat, dan air yang di baskom itu habis dibacain itu, kemudian itu air ya rusuh siramin. Kepretin, jangan disiram terbasah. Kepret aja kepret. Bidalik kalma arkan al bait, yaitu setiap pojokan rumah. Yang rumah. Pakodoroda, rupanya ini kelakuan atau ini hal waroda ana fa'ala dzalika yunfis syarra syaitan. Rupanya ini wasilah untuk kita dihilangkan dari keburukan dan juga dari keburukan setan. Bifadillah, dengan anugerah, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan wasilah itu air yang kita dapetin aman dari bahaya, aman dari keburukan, juga aman dari setan. Waradaan Sayyidina Ali, nah ini juga dilakukan dari Sayyidina Ali, artinya ini wiridan dari Sayyidina Ali anak Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Ali, idza dakhalatil arsyah, kata Rasul kepada Sayyidina Ali ini ngomongnya, idza dakhalatil arsyah, kalau pengantin masuk baitika ke rumahmu, fahla'na alaiha, maka pertama buka sendalnya, waksir jaya, cuci kakinya bermain dengan air. Jadi dikala perempuan nih, istri kita masuk ke rumah, mungkin di sini bait, di sini mungkin istilahnya kamar kali, buka sendalnya, atau dia masuk ke rumah buka sendal, kemudian cuci kakinya dengan air, dan warasya atau warusya, kemudian siramkan oleh kamu dengan air tersebut setiap pojokan rumah.
gitu ya, harus sama manusia. Wakalu pakai ismu fi'lin khud waktabi tapi maka waktabi ikutilah ini apa yang dianjurkan oleh muslim, sebab ma warada an salaf, rupanya ini kelakuan ulama salaf dan seperti itu ya. Mereka itu seperti itu, benar-benar berarti salafun salih itu benar-benar ngamali daripada apa yang dianjurkan Rasulullah SAW dalam hal ini. Kayaknya kalau kita nggak sabar ya, sabar gitu. Wajai waroda wakalu fahban idza fa'ata dari kukiat ba'sawad dara, ketimah penutup dari awalan. Nanti habis ini baru pasal tiba di ada bil jima wa abdul kaifatihi wa kaifati wa ma yuta'ala bidari. Nanti baru pasal ini akan menerangkan adab berjima, berarti udah main ini. Dan juga kaifiat yang paling utama yang dianjurkan agama ini, yang dianjurkan Rasulullah, gayanya seperti apa. Dan apapun yang berkaitan tentang masalah hal dalam pertengahan itu aja. Nanti itu pasalnya, sabar aja dulu. Yang bagi dijauh, mungkin praktekmu udah pada, metodenya belum ada. Ini metode terhadap di sini metode. Yang bagi diharuskan, ini sebagai penutup awalan. Li jauji kepada suami lailatan dukhul di malam, mungkin bahasanya NP kali ya, malam pengantenan. Pengantin kan gak ada kadar luasanya. Mana nih adabnya? Sebelum bermain perhati dulu nih ruangan, sekitaran rumah. Allah yada ahadan yaqifu indal bab. Jangan sampai ntar ada orang datang di depan pintu. Bisa. Makanya kalau lagi pengen, tolong jangan ada janjian HP matiin, HP matiin. Takutnya teman pengen datang ke rumah, repot urusannya. Ya mungkin di sini, mungkin di sini juga ruang lingkupnya sama suasana biar nyaman, sahdu lah bahasanya. Jangan sampai ya, jangankan orang lain, mungkin ada di sini bisa jadi orang itu siapa, mungkin anak atau siapa, amanin aja dulu gitu. Takutnya ntar ada yang teriak-teriak di depan pintu. Nah, tadinya udah lagi senang-senang malah ambiar. Kenapa? Alasannya li alla yusawisa tadi, supaya katiku was-was, risih jadinya ntar. Oh dari sirus ntar. Artinya ini bisa jadi mewaswaskan kan. Jadi supaya tidak ada kuasa. Jadi biar sahdu, biar suasana itu nyaman, tenang gitu. Jadi walaupun ukuran tempatnya itu cuma 2x2, jadi suasana itu kayak di puncak gitu. Iya seperti itu, harus dijadikan seperti itu momennya. Momen apa? Ya itu yang pada tahu lah. Nggak usah dibuka momen apa itu. Wa yubashital arusa bil kalam asana. Juga kalau bisa pengantin ini harus bicaranya ini harus senyum dengan kata-kata yang bagus. Bima yaqtadil farha, sesuatu yang menggembirakan ucapannya, nyenengin gitu. Nyenengin kepada siapa? Nyenengin kepada istri. Jadi kita harus ngomong kepada istri itu dengan kata-kata rayuan, dengan kata-kata sanjungan gitu. Lijawalil wahsyatiannya, supaya tadi tidak ada rasa was-was. Fa'inna likulli dakhil dahsyah wa likulli gharibin masa wa ayulaki maha. Nah ingat nih juga, sebelum bermain kita disuruh nyuapin dulu nih makanan ringan apa. Ya artinya cuma isyarat aja, isyarat. Ya. Jadi ya nggak usah 2 piring kelamaan. Ini cuma suruh terkekenyangan tidur. Ini sebab, jadi selain kata-kata yang indah, rupanya kita harus punya kelakuan yang bikin dia nyaman. Ya, walaupun itu bini kita di rumah apa di warung nyokang padang begitu, paling kan kalau begitu kan jangan sampai punya pikiran ke sono. Takutnya ntar kita lagi pengen main, mikir utang lagi, aduh bakal beres nantinya. Jomplang kan. Artinya bikin dia nyaman,
dia fokus sama keadaan, jangan ambil pikirannya. Tentu seperti itu tujuannya, Mak. Kalau melihat dari sini artinya jadi dengan ucapan yang enak dan juga kita memperlakukan dia supaya nyaman seperti apa. Kalau sini mungkin bahasanya kita suruh nyuapin makanan lah, kan mesra, ya kan? Atau minuman. Kita yang minumin, kita yang nyuapin. Minat ta'am wal alawah. Alawah itu kalau di saya waktu menurut alawah itu yang manis-manisan, apa makanan ringan lah. Berapa kali? Salasa lukom, 3 kali suapan. Mungkin ini isyaratnya ucapan kita enak, membuat dia itu tenang, sahdu, nggak mikir kemana-mana jadinya kan jadi khusyuk ya kan. Walaupun tadinya habis datang tetangga apa gimana pokoknya makan gitu. Kemudian mungkin kalau masalah nyuapin itu mungkin kita harus punya kelakuan yang bikin dia tenang juga. Gitu. Ya kata-kata rayuan dan usapan yang lembut, itulah. Ya. Mungkin seperti itu tujuannya. Kalau di sini kasih makan, ya. Berarti kan itu mencontohkan kemesraan dalam perbuatan, gitu. Apa minuman atau apa yang dia suka nih, sediain sama kita di kamar itu. Dia sukanya apa nih, martabak, siapin martabak dulu gitu. Kan pas pengen ini awalan suapin tuh martabak sukanya, gitu. Ya. Kesukaannya lengkeng, siapin lengkeng. Kita yang nyuapin, bukan dia yang makan atau makan, enggak, kita yang nyuapin. Intinya situ kita membuat dia tenang lah. Jadi kemesraan situ harus ada. Supaya tadi kan tujuannya supaya di Jawa liwasatiana, supaya dia nggak was-was, ada pikiran apa kemana gitu kayak ngalor ngidul. Nanti tadinya takutnya begitu tentunya lakinya hasrat tertinggi, dia kagak ada hasratnya gara-gara kepikiran utang umpama di warung gitu. Iya. Capek ya tadi kagak bayar. Dibikin sahdu dulu gitu ya. Nah gitu. Buat suasana dulu. Dan ingat kalau di sini tadi mungkin di sini dicontohkan makan nyuapin itu mungkin ini cara yang terindah kali. Bisa jadi cara terindah nyuapin istri gitu. Contohnya segala nyuapin. Kenapa? Karena ada kaitan nanti tentang masalah rahimnya. Artinya ke situ terkaitnya jalurnya. Makanya di sini kata musonif wa ayastadiba aidmah. Iya. Kalau bisa nih dikala kita nyuapin makanannya itu alati tumit syahwah. Jangan kasih makan yang bisa menghilangkan syahwat. Tetap makanannya juga harus yang bisa bikin gairah. Sate dong. Oh, model lah begitu bisa. Yang darah tinggi mau dah. Dua ayat tadi Pak aid mah. Iya. Jangan timun. Aid mata alat itu syahwat yang bisa menghilangkan syahwat. Itu nurun darah tinggi dia. Itu. Iya justru nurunin jadi. Dan kita kembali kepada kemarin yang awalan kan salah satu penyebab tidak terjadinya janin itu kan karena jomplang. Makanya kita dianjurkan dua-duanya harus benar-benar pol, syahwat tinggi. Dan situ insya Allah salah satu syariat supaya kita berharap jadinya jadi. Jadi yang disebut dengan karena tidak jadi janin, mungkin salah satunya ini kurang pol, yang satu 100%, yang satu 70%. Ini kan jomplang, ini yang salah satu penyebab tidak jadinya. Sembarangan. Ya. Makanya salah satu kalau bisa kita kasih makanan yang malah membuat dia itu gairahnya tambah, pol. Kalau bisa overdosis. Mana salah satu contohnya makanan-makanan yang kalau kita jangan sampai kita nyuapin makanan yang menghilangkan syahwatnya atau meredupkan syahwatnya. Jadi gairahnya nggak ada, jadi hilang. Nah, mana kalau bakalah seperti bakal hamko, yaitu seperti mungkin kalau di sini ramuan-ramuan yang mungkin dianggap bodoh lah, yang bodohnya artinya mungkin makanan-makanan yang kurang gizi, yang zat besinya nggak ada atau gimana lah macam-macam. Cucur lah segala cucur,
Cucu jenisnya nggak ada, yang ada minyak doang. Jangan. Kalau bisa yang mungkin salah satunya itu. Ya. Walkhos salah satunya lagi yang makanan yang bisa menyebabkan syahwat itu bisa redup. Khos, salada. Salada jangan. Handuba itu sawi. Oh, sayur-sayuran. Sawi. Salah Ya. Kemudian wal khiar, timun. Benar kan? Dan sejenisnya mana? Bonteng, timun, apalagi itu. Bonteng, timun badak itu. Mas gitu. Walkosa nih kebanyakan orang dokter nih walkosa. Oyong, jangan. Ya, ini disuapin oyong, mesti juga kagak. Yang mesti dong kayak kira-kira apa ya kayak tadi sate kambing atau umpama paling kagak apa spaghetti atau apalah gitu yang kira-kira sawat naik lah. Apa tuh kalau di Itali namanya? Oh, Enggak, daging dipanggang. Oh, stick. Steak. Gundul dong. Kalau bisa yang begitu-begitu, kalau itu mah kelihatannya juga makannya mewah. Oh iya. Menambah daya juga. Oh, iya. Ya kan, menambah daya. Kemudian mesranya kelihatan. Oh, gitu. yes. Apa sahdunya kelihatan. Oyong mah mana sadunya. Udah ngilangin sawat, sadu kagak ada lagi oyong. Udah orang noktuk ngapin oyong itu makan hari-hari. Makan Kalau lain. misalnya makanan yang kira-kira jangan udah oyong. Oh, jadi itu Oh, iya. ya intinya mungkin intinya di situ supaya ada dorongan sawat naik karena makanan itu salah satu selain juga kita nyuapin itu kemesraan di situ ada dan manfaat dari makanan kita makan yang kita suapin juga itu bisa menaikkan daya tariknya atau meninggikan syahwatnya seperti itu tujuannya. Jadi mungkin kalau saya makan bisa atau minuman tapi kayaknya ada nggak minuman yang kira-kira bisa menaikkan daya? Susu beruang. Susu beruang. Wah, ini dia. Tapi kayaknya kalau minum kurang mesra. Susu beruang. Kamu kan nyuapin ya? Tengkek Oh, ini. beda. Ini petengkek. Beda. Iya intinya beda lah. Lagi dulu. Mungkin perbedaannya di sini kalau kita kasih minum yang nempel ke bibir gelas. Tapi kalau kita nyuapin yang nempel ke bibir tangan. tangan. Itu mungkin ada rasa setrumnya dikit lah. Oh, gitu. Mungkin di situ salah satunya juga. Kemesraan di situ lebih Lekitnya dilekit. detail lah. Lebih kompleks dengan cara nyuapin daripada minuman atau perbuatan mesra yang lainnya. Rupanya seperti itu ya. Ini kayaknya jarang yang ngelakuin kayak begitu. Baru ini. Soalnya rata-rata ya nggak tahu bagaimana mungkin bodoh agak kuat kan gimana bagi bola. Masih ada lagi yang nggak boleh kita suapin tuh bini kalau lagi pengen berbuat walu itu kayak apa Labu tuh, yang- itu. labu gede walu ya, labu Labu yang gede. wal adas kacang polong. Waduh. Oh, nggak boleh tuh. Ya kayak kacang-kacangan yang ada di kayak yang ada di dalam buah modelnya kayak apa kacang panjang tuh kacangnya atau mungkin belum mungkin Intinya mah- kalau di intinya mah di sate luar lah. mungkin kacang polong mungkin kalau di Roktok ini kacang merah. Iya, benar. Kacang buah merah. Awas dia. Ada kan buah merah, biji merah. Ya. Tuh. Wasair, kemudian sair di sini sereal, biji sereal. Wal asya'a alhamdulillah Jangan atau boleh, sesuatu jangan. yang sifatnya asam, yang asam-asam itu jangan. Ya, jangan. Gitu. Ya intinya kita disuruh cari makanan yang menambah gairah, yang bisa Intinya membuat mah nambah sate udah gairah. sate. Gitu ya. Atau mungkin ada obat-obat herbal yang nggak apa-apa, yang penting buat nambah gairah. Gitu. Ya. Ya kalau apa Cilung kali. apa tuh sauda Cilung. gitu ya. Kalau di obat nabawiyah itu ya ada nabis, air rendaman korma. Itu bagus. Sebab itu selain penambah stamina juga jadi mensupport juga nanti tuh, merangsang juga itu. Bahkan itu mensehatkan juga.
Ya mungkin ini rahasia dapur masing-masing lah. Ya kan kita yang tahu di bini kita kalau ya tanya lah kalau bisa mah. Kira-kira kesukaan makan yang membuat naik. Iya, tanya nggak apa-apa tanya aja. Nanti kan kita bisa nyediain. Di situ yang bagus terbuka kan. Tanya tumben, Bang. Satu lagi makanan yang nggak boleh kita suapin tuh buat bini kalau pengen berbuat itu saum bawang putih. Ya pakai itu makanan yang bawang putih kayak kangkung, gongseng kan pakai bawang putih deh, janganlah. Ada bawang putihnya itu. Jadi jangan ada yang komposisinya ada bawang putihnya. Bakso Malang. Apa aja tuh? Nasi goreng ada bawang putihnya jangan. Nasi goreng jangan. Kurangi romantisan. Ya itu dah yang pasma itu apa tadi? Stick. Asik. Bundu. Berapa banget? Pizza. Anggur merah, enggak apa-apa. Oh, anggur boleh. Ya yang penting bikin mensupport meningkatkan gitu. Nah ini penting rupanya. Gairah. Jadi tadi kan kita bilang kalau secara umumnya bermesraan lah. Mungkin di sini karena dicontohin Musoni dengan cara makan karena tadi ada gunanya juga cari makanan yang memberikan daya tambah, gitu. Daya tambah. Jadi seperti itu. Kemungkinan mungkin makanan yang terbanyak lah untuk daya tambah. Kalau minuman mungkin kebanyakan kalau minuman orang udah pada ngeracik kayak jamu apa ya. Kalau ini kan makanan mah istilahnya lebih banyak yang dari makanan lebih banyak yang bisa menimbulkan gairah itu. Nah itu penting. Itu sangat penting sebab kemarin kan di awal juga kan kita jelasin ya kan salah satu kehancuran Janin. sperma lah bahasanya lemah. Bukan karena spermanya lemah, karena syahwat yang lemah. Ini pengaruh kepada sperma ini. Makanya kenapa kita disuruh bercumbu layu seperti kayak gini nih yang sama-sama. Itu supaya dua-duanya pol. Yang cowok pol, yang cewek pol. Dibangun. Baru sedap tuh bahasanya. Itu. Tidur mulu. Nah, gitu ya. Nah ini penting berarti ya. Nah, mudah-mudahan ini kalau dipakai jikirannya kemudian adabnya bisa hasil gitu. Ya yang punya 2 pengen punya 3, yang punya 3 pengen punya 4, gak apa-apa. Karena memang ibadah itu salah satu ibadah yang nggak ada riya. Nah, itu ibadah nggak pakai riya. Sholat kita ibadah bisa riya, haji apalagi bisa riya. Tapi kalau ibadah bikin anak itu nggak ada riyanya. Kira sama siapa? Ya siapa yang mau ngeliatin? Ya Pak ya. Iya. Jadi ibadah, ya betul memang ibadah. Ditanya apa ibadah yang nggak ada rianya? Dan itu pasti nggak ada bakal ada ria. Ibadah bikin anak tuh nggak ada ria. Kan kalau yang lain kan ria dilihat-lihat dipajang-pajang. Lah bagaimana kita itu mah ibadah bikin anak mah nggak bakal majang. Kita juga nggak bakal mau. Jadi ibadah non ria itu ya. Wayan bagi. Nah, masih ada satu lagi masalahnya. Wayan bagi lijaus ba'da dukhul. Diharuskan sekali ayyuqala kepada suami ba'da dukhul setelah dukhul kaifa wajadta ahlaka. Nah, jadi dianjurkan ayyuqala diomongin kepada seorang suami, mungkin yang ngomong istri kali. Ba'da dukhul setelah bermain. Setelah bermain ini. Ya. Jadi nanti masalah ini udah gak ada mungkin lagi ntar ujungnya. Kaifa wajad ahlak. Jadi ditanya sama istrinya, gimana bang? Kalau kata kita mah gimana pelayanannya? Itu maksudnya mah ini karena itu bahasa Arab. Kalau bahasa bebasnya begitu lah. Gimana bang servisnya? Begitu. Maksudnya kayak gitu ya. Nah jawaban kita bagaimana? Bukannya oke, salah. Mantap, salah. Jawab dengan doa. Barakallahu lak. Doain. Moga-moga Allah memberkatan kamu. Itu. Paham? Jangan mantap nih.
Jadi kaifa wajadtaha, wahai suamiku gimana? Gitu. Itu penting rupanya karena memang yang namanya pelayan itu ya istri kan, suami yang dilayani. Maka yang namanya kayak kita pelayan apa pasti kita nanya kan sama konsumen kan. Gimana Bapak, ada komplainan kan begitu. Harus seperti itu emang penting kan. Itu rupanya adab juga. Adab. Barakallahu laki. Dijawab oleh suaminya, bukannya mantap jawabannya, barakallahu laki. Mudah-mudahan Allah memberkatan kamu. Gitu. Itu jawabannya. News. Ya mungkin kalau konsumen gimana Bapak, rasa kopinya mantap. Begitu. Istilahnya seperti itu. Jadi wayang bagi ayuqal li jawaz bakatubul kaifa wajad ahlak. Artinya mungkin kalau bahasa kita mah itu ya bahasa bebasnya kayak gitu. Gimana Bang? Gitu. Gimana ayah? Gitu. Jadi itu luar biasa berarti. Ini adab, Masya Allah, benar. Ini jangan angka yang begini, jarang yang begini. Kebanyakan kalau masalahnya gimana Bapak puas itu biasanya kalau itu tukang dagang. Tukang dagang sama konsumen kayak begitu ngomongnya. Tukang kopi sama konsumen begitu ngomongnya. Kalau bini kayaknya nggak tahu nih masalah bini. Makanya tuh bilangin sama bini nih ya. Bilangin sama bini. Ya mungkin harus dihadirkan mungkin di majelis. Ini nggak usah pakai diajarin lagi biar dia tahu. Itu kama waroda, ini udah sembah. Wa yusanu li ahliha ayyab'atsu ilaiha bihadiah. Nah, ini lagi nih. Nanti kalau udah pengantenan, malam pengantenan disunahkan untuk suami gitu. Ayyab'atsu ilaiha bihadiah. Untuk mengirimkan hadiah, ngasih hadiah lah. Kado apalah begitu. Setelah itu mah hadiahnya apa? Ya Mas Hani di malam kedua, kan malam pertama NP, malam keduanya misalnya ya karena habis melakukan perang ya Sani Japa pihak di malam kedua pengantenan harus ngasih hadiah, dianjurkan ya ayah ba'asu ilaiha ya. Jadi suami ngasih hadiah kepada istrinya di mana malam kedua ya, malam kedua setelah malam pertama. Wa yazuraha, ini orang Betawi suka ngaku ini adab orang Betawi juga nih, mungkin adab yang lain juga mungkin ada juga dipakai juga. Jadi rupanya kan ada yang namanya kita kalau malam ada bahasanya nanti 3 hari kita keliling ya, demi saudara kan gitu ya. Rupanya sini belajar juga ayat zuraha ma'alimaha. Nanti ajak tuh istri kita nih untuk menziarahi mahram-mahramnya, cancingnya dari keluarga laki. Ayo Neng. Hari kapan itu? Samina zapabiha, malah hari ke-8, 7 hari. Kalau kita ada nggak 3 hari berapa hari kita biasanya? 3 hari kelilingnya ya. Nah, ini di sini dianjurkannya 7 hari. Nggak apa-apa lah itu mah. Itu mah mungkin sifatnya kondisional lah. Kama pa'ala, sebagaimana juga ini pernah dilakukan rupanya oleh Ibnu Musayyab. Pa'ala Ibnu Musayyab ina zawaja ibnatahu, setelah mengadakan perkawinan anak perempuannya dari Abi Hurairah. Jadi Ibnu Musayyab kawin dengan anak perempuan daripada Abi Hurairah, kemudian dia mengajak keliling kepada mahram-mahramnya. Ya, itu adabnya seperti itu. Sumaja ba'da sab'ah ayam fasallam alaiha. Ini yang adab mungkin jarang yang lakuin. Kayaknya atau gimana ya? Ya mungkin harus ditata kali dari mulai awal seperti apa harusnya, kemudian doa-doanya, kemudian apa yang harus dilakuin. Itu penting ya. Baru selesai nih muqaddimah awal udah selesai. Cukup. Start mulai. Nah di pertengahan nih. Pastun tiba ada biljima wa abdul kaitiyah wa ma yutalaku bih wa ma yutalaku bidari wahdan minal jima fisyabi fa huwa minal ja'li bilal qiyabi bal kullama alaiha sahih
yunza'u wa kun mula'iban laha la tabza'. Waduh ini kayaknya rada pornografi nih. Saya terangin dulu baitnya. Wahdah takutlah, jangan sampai ngelakuin minal jima bersenggama siap pakai baju. Nggak boleh. Nggak boleh bersenggama pakai baju. Panjang bulan. Harus, jadi bagaimana? Harus tidak ada selai pun benang yang nempel di badan. Awas. Kalau masalah berjemur rayunya mah nggak masalah. Ya, awalan mah nggak masalah. Tapi kalau pas bermain dari pertengahannya nih ya, berarti kalau kita mau bahasa pertengahan lah. Kalau bermain takutnya ntar ada yang paling curiga. Pertengahan jangan sampai selai benang pun nempel di badan. Harus bulat. Nah, kenapa? Karena bahwa minal jali bilal tiap, karena ini kelakuan umat jahiliyah seperti ini, dan ini kelakuan orang-orang bodoh seperti ini. Nah, intinya rupanya hal tersebut sangat ditakutkan. Artinya Rasulullah melarang, agama melarang. Bermain tidak boleh memakai baju. Ingat bermain ya, bukan pemanasan. Bahkan bal ulama alaihissalam, bahkan apapun yang ada di badan cabut semua, hilangkan semua. Bulat ini mah, kayak tahu bulat. Cincinnya Nggak ada bungkusan ini mah udah. Pokoknya nggak boleh ada bungkusan. Walaupun cuma selai benang, nggak boleh. Sebab bahwa minajari biar tiap, tanpa ragu lagi kata agama, kata Rasulullah, bahkan kata syariat, ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang bodoh. Bagaimana mungkin orang-orang yang nggak mengerti tentang hukum. Wakun mulaiban hala tabza, dan jadilah kamu kalau ada kita mah pemanasan dulu. Wakun mulaiban di sini kalau kita kan bermain pemanasan. Jadi jangan langsung membat, jangan kaget. Kayak kita main bola kan pemanasan dulu. Ya gerak-gerak dulu. Coba kalau semain game counter setengah menit kaki pada kencang. Sama ini juga, apalagi ini mengeluarkan tenaga luar biasa. Tuh. Main bola aja pun pemanasan, masa ini mau langsung umpat? Ntar yang ada encok, ya Pak ya. Tuh, lakabza, jangan bikin kaget, tuh pada kaget, pada tegang lagi urat tuh. Makanya waktu mulai lah bersendagura dulu lah, berjumpa rayu dengan istri. Iya, lakabza jangan ngagetin, jangan ngagetin, asal mentompok aja. Emang kucing ya kan? Kucing ayam asal mentompok, kita manusia. Salah aja dulu. Ya kan kalau ayam lagi, kan yang namanya binatang mah lagi pengen, dia mah udah langsung membat aja kan? Iya. Ayam aja pakai ngeredeng gua, ayam pakai ngeredeng ya kan, bahasa ngeredeng. Nah itu mulai baca nyeredeng lah bahasanya. Itu cumurayu dulu, cumurayu. Makanya kan nanti ada hal-hal yang salah satu juga dengan cumurayu itu kan untuk meningkatkan juga, mensupport itu biar nantinya bisa 100% dengan mulai gitu. Nah ini penting berarti ya. Jadi jangan lakabja, jangan ngagetin, jangan langsung lah bahasanya. Waktu mulaiban, nyeredeng aja dulu. Bercumuran dulu. Nah, kan nanti kan ada titiknya, ada posisi-posisinya yang seorang wanita itu apa yang kalau umpama yang membuat dia itu bisa naik syahwat itu kan ada di anggota badannya itu pentingnya di situ. Makanya jadi selain makan juga makanan tadi tuh yang penting, itu juga penting. Bilis dulu lah. Terserah deh itu, makan masing-masing perempuan itu kan masing-masing ada titik lemahnya bahasanya. Nah di situ mungkin kita punya sesuatu rahasia pribadi masing-masing itu nanti. Ya kan kita bisa nanya. Makanya saya bilang kan kita nih biar keterbukaan nih.
biar terbuka nih, Neng kira-kira makan apa nih yang bikin naik? Neng kira-kira yang dipegang jempol apa telunjuk apa tengah nih kalau diurus-urus umpama naik gitu tanya. Jangan pakai jangan pakai persepsi atau pendapat sendiri, jangan tanya apa rambut yang dipegang, apanya isi lagi ya kita belak-belakan aja lah, namanya kita udah punya dapur kan gitu ya. Nah, yang penting tadi intinya ya doa aja dulu awalnya. Betul. Penting itu mah doa. Jadi di sini ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya mudah-mudahan dengan acara-acara ini yang kita niatin, yang kita inti daripada pernikahan itu berhasil lah. Amin. Ketemu lagi kata-kata itu. Dan juga ini juga untuk tarekah juga bahasanya tarekah. Jadi kan ada orang bilang bayi itu rupanya bukan dari ajan doang. Di tarekah itu yang namanya anak tuh bukan dari ajan doang rupanya. Pas air diajan bukan. Rupanya lagi bikin itu ditarekahin. Iya, ditarekahin. Makanya tarekah itu penting. Buat doa buat anak juga. Tadi emak tuh kalau masak diselawatin nasinya, berasa diselawatin, saya diselawatin. Bikin anak juga dari perwadaksi yang paling awal itu juga diselawatin juga, bukan di bagian doa diselawatin. Rupanya seperti itu. Supaya benar-benar Allah ridho, benar-benar Allah memberkahi. Karena apapun yang dilakukan oleh muslim itu pasti Allah senang lah. Karena di situ banyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah mah nggak butuh dipuji, Tapi kan tadi pujian yang kita ucapkan untuk Allah Subhanallah, la ilaha illallah, itu kan nanti kembalinya bertanya ke kita juga. Supaya begitu maksud diajarinnya. Jadi itu kita ambil kesimpulan seperti itu ya. Jadi wakun mulaiban. Nanti ditafsirin lagi nih, panjang tafsirnya. Udah segitu aja ya. Iya cukup. Iya ini baru pertengahan tapi baru Noel doang. Panjang panjang. Ingat ya, jadi jangan ada selai benang pun, jangan ada bungkusan seperti model apapun di badan. Gak boleh ada yang nempel. Harus benar-benar bulat kayak tahu bulat. Ya awas tuh. Dan mulai iban. Ini yang penting, mulai iban. Jangan latakja, jangan ngagetin. Jangan ngagetin. Kayak kucing lagi pengen aja. Bukan lalu. Mulai dulu. Ya. Bersendak kurang. Sih. Dah segitu aja. Nanti mungkin kedepannya kaifiatnya kan belum ini. Kan sini masalah menjelaskan tentang adab berjima dan yang paling utama dalam kaifiatnya itu gaya lah bahasanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'afna bi annana tarafna wa annana asrafna asrafna fakum alaina taubat tafsir likulli awbah wastur lana al-awrati amin waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ilwani wasairil
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سني صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عدد السبيل